Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, hal yang penting untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus menjadi murid. Without disciple, tanpa kita menjadi murid, kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Pastikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tuhan tidak pernah memanggil kita sebagai orang-orang yang agama ini, agama itu, tapi Tuhan memanggil kita sebagai murid-muridnya. Tuhan mau kita jadi murid-muridnya. Pastikan kita menjadi murid Yesus, karena Tuhan berkata, jadikan segala bangsa muridku. Tuhan mau kita menjadi murid, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita menjadi murid, maka tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Dan yang kedua, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan senantiasa pas hidup kita di masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus jadi murid, melekat erat dengan Yesus. Dan yang kedua dikatakan, dan ajarlah mereka. Kalau sudah menjadi murid, tidak berhenti hanya percaya kepada Yesus lalu selesai. Tuhan mau dalam perintahnya orang-orang yang disertai adalah orang-orang yang diajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Murid itu harus mau belajar dan melakukan. Learning and doing. Terlalu banyak orang yang hanya mau belajar tetapi tidak melakukan. Dan Tuhan mau kita menjadi murid yang melakukan segala sesuatu, everything, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan menyertai kita kalau kita tidak melakukan kehendaknya? Bagaimana kita tidak menuruti kehendaknya? Tuhan pasti tidak akan senang dengan kita, murid-murid yang hanya mau belajar tapi tidak melakukan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja. Kata surat Yakobus, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, maka di dalam amanat agung ini pastikan bahwa kita ini orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan perintah-perintahnya, kata dalam Yohanes, tidak berat. Kita akan mampu untuk melakukannya kalau kita mau menjalani perintahnya. Ada Roh Kudus, ada Parakletos yang bersama kita akan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Dan di hari-hari ini harus kita ingat salah satu perintah Tuhan, ini perintah utama, yaitu kita pastikan bahwa orang lain jadi murid melalui hidup kita. Kita menjadi saksi bagi orang lain yang belum jadi murid supaya mereka juga jadi murid. Dan ini perintah Tuhan yang harus kita perhatikan supaya kita mengalami penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Allah Immanuel akan menyertai kita senantiasa ketika kita jadi murid dan ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau dua hal ini kita miliki dalam hidup kita sudah percaya Yesus jadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, murid yang melekat dengan Yesus, murid yang intim dengan Yesus. Kemudian murid yang suka melakukan perintah Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan bahwa rumus diberkati oleh Tuhan itu rumus pasti. Rumus diberkati oleh Tuhan itu rumus pasti. Firman Allah berkata, kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan kemudian engkau melakukannya, maka diberkatilah ladangmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Rumusnya adalah ketika kita mendengar dan melakukan. Tuhan berkata diberkati. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, harus melakukan. Murid itu harus melakukan. Murid kalau hanya belajar dan melakukan, tidak ada artinya. Kalau saudara punya anak, kita sekolah, kita sebagai mahasiswa, kita belajar, kita menjadi mahasiswa, belajar, tidak melakukan apa yang kita pelajari, apa artinya? Otak kita penuh tapi tidak ada artinya, karena tidak melakukan apa-apa. Maka yang penting di sini, kalau sudah jadi murid dan percaya,
Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Lakukan saja kalau itu perintah Tuhan. Lakukan. Maka engkau akan melihat mujizat. Ada banyak hal yang seringkali tidak masuk logika untuk dilakukan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kalau itu maunya Tuhan, lakukan saja. Lakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Maka Tuhan akan memberkati. Ingat waktu Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air. Tidak masuk akal, tidak logik. Tapi karena itu Yesus yang menyuruhnya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jala, walaupun semalaman dia carikan, dia tidak menangkap, dia gagal total. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, tidak masuk akal, tidak biasanya, dia lakukan. Just do it. Lakukan saja. Dan kemudian hasilnya berlipat ganda. Tuhan memberkati. Ada mujizat ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk berjalan. Dan dia tidak banyak pertimbangan. Ini Tuhan perintahkan. Dan dia lakukan. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas kemustahilan. Oleh karena apa? Karena dia melakukan perintah Tuhan. Maka ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan melihat kemustahilan lepas kemustahilan terjadi atas kehidupan kita. Berkat lepas berkat akan tercurah dalam hidup kita. Dan kita akan terkagum-kagum. Luar biasa Tuhan yang menyertai kita senantiasa dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, hanya dua hal ini yang penting untuk kita renungkan pagi hari ini. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan senantiasa dalam hidup kita, di masa-masa yang sukar, bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Belum ada satupun orang di dunia ini, negara dunia ini yang bisa menjamin kapan pandemi COVID-19 ini, corona ini akan berakhir. Tapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Sampai kapanpun kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting Allah Immanuel, dia berkata, aku senantiasa menyertai kamu. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, itu lebih dari cukup. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita harus jadi murid dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang yang disertai oleh Tuhan dan kemudian mengalami mujizat, diberkati oleh Tuhan di masa-masa pandemi ini, karena menjadi murid dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, karena kami sudah belajar mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Yesus Immanuel yang selalu bersama kami, selalu menyertai kami. Asal kami menjadi murid-murid Yesus yang setia melakukan perintah-perintahnya. Berkatilah umat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi murid-murid yang melakukan perintah-Mu, dan mereka mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati.